Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan anugerah iman dan Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat ini, mari kita bertekad pada diri kita masing-masing untuk meningkatkan amal-amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kaitannya menjalankan perintah-perintahnya ataupun menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mempunyai derajat al-muttaqin, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya itu menjadi mudah. Mudah-mudahan ketakwaan yang kita rangkai, yang kita ikhtiarkan, yang kita upayakan sedemikian rupa, mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan urusan-urusan kita, baik urusan kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat, menjadi lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada masa pandemi ini sering beredar di media sosial kita sebuah salam baru, yakni sebuah salam yang kita sering share, sering kita katakan, yakni salam sehat dan salam bahagia. Dua hal yang memang sangat penting. Orang kalau itu bahagia, maka insya Allah imunnya menjadi kuat. Dan ketika orang itu imunnya kuat, maka insya Allah orang ini akan menjadi sehat. Hanya pertanyaannya, para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebetulnya apakah kita menjadi orang-orang yang bahagia ataukah tidak? Sebab apa artinya salam yang kita sering share kepada teman-teman kita kalau ternyata tanda-tanda bahagia itu tidak ada pada diri kita? Terkait dengan masalah ini ada beberapa hadis, ada juga makalah, ada juga asar. Maka pada kesempatan yang sangat pendek ini saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, dari hadis Rasulullah SAW tentang alamatus sa'adah atau tanda-tanda bahagia bagi seorang muslim. Di dalam sebuah potongan hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, alamatus sa'adati arba'atun, bahwa tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama adalah dzikrud dunubi al-madiyah, mau melupakan dosa-dosa yang sering kita dzikrud dunubi al-madiyah, mau mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lampau, sehingga akhirnya kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas,
termasuk juga di dalamnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kalau kita mau berzikir kepada Allah, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membawa ketentraman di batin kita masing-masing. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membawa ketenangan batin. Dan sesungguhnya bahagia itu adalah ketenangan batin. Yang kedua adalah wanisyanul hasanat al-madiyah, mau melupakan kebaikan-kebaikan di masa yang lalu. Kita tidak perlu untuk mengingat kebaikan masa yang lalu. Sebab ketika kita ingat tapi sementara teman kita tidak ingat, maka itu akan membuat kita jengkel. Dan kejengkelan itu tentu akan membuat kita tidak bahagia. Maka dengan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, paling tidak pertama kita akan selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan yang kedua, bila mana kebaikan yang kita lakukan itu tidak diingat oleh orang lain, kita tidak akan merasa kecewa, sehingga hati kita menjadi tenang. Dan itulah ketenangan batin yang disebut dengan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, menurut Rasulullah, tanda-tanda bahagia itu adalah wa nadharahu ila man fawqahu fiddin. Ketika melihat urusan-urusan agama, lebih melihat kepada orang yang soleh, melihat orang kepada orang yang lebih taat daripada diri kita, sehingga pada akhirnya kita juga termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah dengan lebih rajin. Kita termotivasi untuk hidup lebih taat sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa nadharahu ila man huwa dunahu fid dunya, yaitu melihat urusan-urusan dunia, mari kita lihat kepada orang yang lebih rendah dari diri kita, sehingga pada akhirnya kita bersyukur. Dan bersyukur itu adalah membuat hati kita tenang. Dan ketenangan itulah yang sebetulnya adalah kebahagiaan. Itu menurut hadis Rasulullah SAW tentang kebahagiaan. Sementara itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan kunci kebahagiaan kepada kita ada 7. Yang pertama, jangan membenci orang meskipun orang itu telah menyakiti hati kita. Yang kedua, janganlah bersedih yang berlebihan meskipun musibah itu datang silih berganti. Karena sesungguhnya musibah ataupun masalah yang ada di dunia ini adalah bagian daripada hidup. Dan tidak ada seorang pun yang tidak ada masalah dalam kehidupannya. Maka tidak boleh bersedih secara berlebihan ketika kita menghadapi masalah. Kemudian yang ketiga, hiduplah sederhana meskipun sebetulnya kita serba ada. Mau beli apapun bisa. Namun ingatlah bahwa orang yang terlalu banyak keinginan itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka hidup sederhana yang merasa cukup dengan apa yang ada, itu akan membawa kita pada ketenangan, dan itulah kebahagiaan. Dan yang keempat, tetaplah berbuat amal baik meskipun banyak musibah. Hendaknya itu semuanya tidak harus menjadi penghalang bagi kita semuanya ketika ada musibah. Justru itu kita jadikan sebagai cambuk bagi kita untuk melakukan amal kebaikan. Dengan memperbanyak amal kebaikan, maka insya Allah di situ ada ketenangan bagi diri kita. Kemudian yang kelima, tetaplah memberi meskipun sebetulnya kita hidup pas-pasan. Sebab saling memberi itu sesungguhnya memberikan tuntunan kepada kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah akan menolong seorang hamba manakala hamba itu mau menolong kepada orang lain. Dan kemudian yang keenam, tetaplah tersenyum meskipun hati ini sedang gelisah. Menampakkan kegembiraan di hadapan orang lain itu akan memancarkan aura yang sangat positif, dan kemudian akan menimbulkan doa, akan menimbulkan prasangka-prasangka yang baik, bukan prasangka-prasangka yang buruk dari diri seseorang. Kemudian yang ketujuh, janganlah kita memutus doa antara satu dengan yang lain. Sebab kita menjadi seperti ini bisa jadi karena doanya orang lain, karena doanya teman kita, karena doanya saudara kita, karena doanya tetangga kita. Itulah kunci sukses kebahagiaan menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Sementara apakah kita adalah termasuk orang yang bahagia? Ini ada juga satu makalah yang disampaikan oleh para ulama bahwa inna as'adan nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun fima fil yad. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang hatinya penuh pengertian, bisa memahami kekurangan dan kelebihan orang lain, bisa memahami kemauan orang lain, bisa memahami keadaan orang lain, sehingga hati ini menjadi tenang, tidak perlu gelisah, tidak perlu benci, tidak perlu suudzon, dan tidak perlu ghibah terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Yang kedua adalah wa badanun sabirun, badan yang senantiasa sabar, baik menghadapi perintah, menghadapi larangan, ataupun menghadapi musibah. Dan yang ketiga adalah wa qanaatun fima fil yad, senantiasa qanaah, menerima, ridho terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada diri kita. Sehingga dengan demikian tidak ada kegalauan, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Tapi kita menerima dan bersyukur dengan apa yang kita terima. Dengan demikian maka hati menjadi tenang dan pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Dan ketika kita hidup bahagia, maka insya Allah kesehatan itu akan diberikan Allah kepada kita. Karena sesungguhnya penyakit itu banyak muncul bukan hanya sebab-sebab yang sifatnya fisik, tapi lebih banyak karena bersifat psikis. Maka oleh karena itu dengan menjaga hati kita sehingga hati kita menjadi bahagia, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang sehat, zahir ataupun batin. Demikian para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ajal jum'ata wa qarrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila sairil basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya muhilal mushkilat ya kafiyal muhimmat ya syafiyal amrat ya arhamar rahimin ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.